Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Bapak Johari Sani, Direktur YDSF. Yang saya hormati saudara semuanya, para amil dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan menjadi silaturahim yang barokah. Amin. Allah di dalam Al-Quran surah Taubah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalin sadaqah tutahhiruhum wa tuzakim biha wa sallu alaihi inna salataka sakanul lahum. Ambillah olehmu harta-harta mereka itu sebagai sedekah wajib, yaitu zakat, agar dibersihkan harta mereka itu dan dikembang tumbuhkan, dan doakanlah mereka yang telah kamu ambil hartanya itu sebagai zakat, ya. Sungguh doamu akan membuat hati mereka itu tenang. Wassallu alaihim inna sholataka sakanulahu. Artinya amil sekarang ini adalah penerus tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia sekali. Mengambil harta itu dulu tugasnya Nabi itu. Karena khitab ayat ini kepada Rasulullah, khud, ambillah. Bukan terimalah lo ya, ambillah. Itu. Apalagi cuma nunggu di kantor, ya. Itu bukan amil itu, ya. Artinya tidak ada perintah terimalah, bukan, ambillah. Maka kemudian zaman Nabi itu amil itu ada dua, satu amil sodik. Amil sodik itu adalah yang kalau bahasa sekarang mengaudit kekayaan orang dan menentukan besaran zakat. Jadi yang menentukan besaran zakat itu bukan yang punya harta, tapi amil. Dihitung hartanya, ini zakatmu sekian, ini pendapatanmu, ini hutangmu, ini tanggunganmu, ini kebutuhan hidupmu. Masih ada sisa sebesar nisab, maka diambil 2,5%. Yang menghitung itu amil kalau zaman dulu, namanya amil sodik, ya. Yang kedua amil yamin. Siapa yang mengelola pendapatan zakat ini? Karena jumlahnya tidak sebanyak kebutuhan dari 8 asnaf, maka siapa yang diprioritaskan mendapatkannya? Jadi amil yamin itu bagian apa? Pentasyarufannya nih, ya. Ini siapa yang didahulukan? Ini proposal masuk banyak, ini mana yang diberi? Dia itu tugasnya amil yamin. Amil sodik itu yang menentukan pengambilannya. Kalau tidak mau, diperangi. Maka perang pertama sesudah Nabi
ya dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena ada yang menolak zakat. Sekalipun hanya tidak mau menyerahkan seekor anak kambing hitam, aku perangi, kata. Karena dia telah membangkang kepada Allah. Itu prinsipnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang yang lembut, tetapi kalau zakat, orang ini meskipun hanya tidak mau membayar seekor anak kambing hitam yang kecil itu yang sudah harusnya dizakatkan, nggak dibayarkan, perangi. Jadi perang pertama di generasi khalifah, ya, itu soal zakat. Nah, maka seorang amil itu memerlukan kualitas tertentu. Bagaimana menjadi amil yang bisa punya wibawa di dalam mengambil, memungut, dan punya kecerdasan di dalam mentasyarufkan, hingga disebut amil yang amanah? Maka kewajiban zakat itu tidak pernah dilepaskan dari sholat. Aqimis sholah wa atuz zakat. Jadi kalau mau menjadi amil yang hebat, sholatnya diperbaiki, ya, sholatnya diperbaiki. Karena orang mukmin itu akan dapat kekuatan karena pertolongan Allah melalui sholat. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Nah, maka sebaiknya kalau jadi amil itu, ya, memungut, mentasarufkan, itu jadikanlah sebagai aktivitas menunggu waktu sholat tiba. Nah, gitu. Iya, dari rumah nunggu waktu duha, sampai kantor duha, ya, duha. Nanti jalan mungut, ya, tadi misalnya jungutnya apa, atau mengerjakan tugas pentasuran, nunggu datangnya sholat duhur, gitu. Selesai, nunggu datangnya asar, kerjakan lagi. Nah, jadi hidup kita itu menunggu sholat. Sekarang ini kan kita yang ditunggu sholat. Sudah masuk waktunya sholat, kita masih sibuk gitu. Baru nanti setelah selesai sholat, itu namanya kita ditunggu sholat. Nikmat sekali coba kalau kita hidup menunggu sholat, itu nikmat tuh. Saya kehilangan nikmat ini ketika keluar dari penjara. Dulu saya 82 itu masuk penjara. Ternyata nikmat sekali. Kegiatannya cuma nunggu sholat gitu ya. Wah, kapan ini waktu duha? Baru selesai sholat subuh, zikir, ngaji. Ya, ini kok waktu duhanya rasanya lama gitu ya. Setelah duha senang sekali kita sholat duha, nikmat gitu. Selesai tuh sholat duha ini, nunggu datangnya zuhur, jam 11 sudah siap berwudu, saat ini nunggu datangnya sholat. Nikmat banget itu hidup itu, bebas dari penjara dunia meskipun di penjara di dunia. Jadi jangan dikira orang-orang yang berjuang di jalan Allah di penjara itu susah, tidak. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena malaikat datang mengatakan, ya, innalladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Wah, sebelum ditangkap teman-teman lari ke sana, lari kemari, yang mahasiswa dari luar Jogja pulang, ada yang ke Lombok, ada yang lari ke Malaysia. Saya mau lari kemana, biar aja lah ditangkap. Begitu ditangkap masuk, itu rasa takut itu hilang. Jadi benar-benar rasanya itu ada yang membisikkan, wala takhafu wala tahzan, jangan takut itu. Jadi saya pertama di penjara itu di tahanan Korem. Yang jaga itu batalion 403 yang mau dikirim ke Timur waktu itu. Ya, kita masih operasi Seroja.
kita tidak dikasih air di tahanan. Ruang tahanannya itu 1,5 kali 1,5. Badan saya ini panjangnya 180, jadi tidak bisa tidur lurus, tidak bisa. Saya pakai berdua dengan almarhum Kiai Haji Harun Al-Rasyid. Ya, nah sehingga kalau tidur kaki saya di atas tubuhnya beliau, supaya kakinya masih diangkat gitu. Kita tidak dikasih air, sehingga waktu subuh sampai ini nggak ada air, kita mau wudu, mau istinja gitu. Kabaks operasional Korem waktu itu namanya Mayor Silitonga, orang Batak, gua naik meriksa keras. Tapi dia datang pagi hari pertama tahan, saya bilang, Mayor sini. Apa Mas? Anda ini celaka hidup nanti. Saya tidak dapat sholat subuh karena tidak bisa wudhu di sini. Anda tidak sediakan air untuk wudhu kami. Oh iya Mas, saya. Itu yang jaga para prajurit itu langsung nanya, Mas ilmunya apa? Tolong dibekali, saya mau berangkat ke Timur ini. Wah, mayornya dibentak-bentak sama tahanan coba. Ya, benar-benar itu nggak ada perasaan takut kita ini. Hilang. Jadi ketika kita sudah berserah diri pada Allah itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Irfan S. Anwas itu waktu di sidang di Pengadilan Negeri Sleman, hakimnya perempuan mengatakan, saudara, kalau saudara tidak terima Pancasila, silakan keluar dari bumi Indonesia. Waktu itu Irfan itu baru lulus SMA Muhammadiyah 3. Dia jawabnya, Pak, kalau Ibu Hakim tidak mau menerima Islam, silahkan Ibu Hakim keluar dari buminya Allah ini. Jadi ya teman-teman yang merasakan itu, insya Allah itu akan merasakan bahwa ada bisikan di dalam hati kita ketika niat kita berjalan itu, alla takhafu wala tahzanu. Bahkan wa absirul jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka kita nunggu sholat tuh nikmat banget. Sebenarnya hidup tuh paling enak kalau nunggu sholat itu, bukan ditunggu sholat. Nah, saya tahun 85 itu oleh Pak Natsir sama Pak Rosidi ditugaskan ini, tolong, karena waktu itu saya membantu Pak Saifullah Mahyudin yang menggantikan almarhum Pak Abu Bakar Baswedan sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Jogja. Ini ada Syekh Al-Madani mau ke Madura di Perenduan, terus mau ke Magelang di Komplek Akabri, sama ke Lampung di Universitas Lampung, mau wakaf untuk bangun pesantren melalui Robito Alam Islami. Waktu itu Pak Natsir Presiden Robito Alam Islam. Ya. Nah, dikenalkan membantu pesantren Al-Amin Perenduan itu, masjidnya semuanya itu bantuannya Syekh Al-Madani ini. Di Magelang itu di Pancarga 3 itu komplek Akabri itu dibangun pesantren Ruhul Islam. Jadi Syekh Madani itu jalan kaki ngelilingin kawasan itu, suruh garis, nanti itu dibayar sebagai wakafnya dan dikasih uang untuk bangunnya. Di Unila juga begitu, di Gedung Meneng Lampung itu. Beliau ini apa? Pengusaha toko-toko emas di masjid, sekitar Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu ya juragan emas yang besar itu. Jadi kalau orang haji banyak beli emas itu ya beliau ini yang amat ini.
Jadi kalau ditanya pekerjaannya apa, pekerjaannya nunggu sholat. Jadi untuk nunggu sholat supaya nggak sepi, dia buka toko emas gitu loh. Jadi makanya tokonya itu di depan masjid semuanya. Jadi nunggu kan. Jadi duduk nunggu waktu adzan zuhur gitu kan. Nah, melayani pembeli. Nanti sebelum waktunya adzan dah ditutup, masuk gitu. Ya, buka lagi setelah sholat, nunggu waktu asar. Jadi kerjaannya cuma nunggu sholat itu. Tokonya laris, karyawannya orang-orang Yaman, orang Indonesia itu ya, yang melayani. Beliau cuma duduk nunggu sholat aja itu. Tapi toko emasnya laris itu, sehingga dia bisa wakaf di mana-mana. Kalau kita ini kan bekerja ya. Sholatnya yang nunggu kita. Ayo istirahat dulu, sholat dulu. Kalau orang-orang yang kelasnya sudah menunggu sholat tuh seperti itu. Ya, kebutuhannya itu dicukupi oleh Allah. Tidak disuruh bersusah payah mencari sendiri itu nanti. Nah, makanya kaitannya tadi aqimis shalah wa atuz zakat. Jadi kalau kita mau bisa menunaikan amanah sebagai penerus Rasulullah, menjadi amil ya sholatnya ini harus diperbaiki kan. Dirubah, jangan sampai kita ini ditunggu sholat. Ayo coba kita menunggu sholat. Toh akhirnya itu hidup kita itu menunggu disolatkan. Ya kalau sudah selesai kita ini kan menunggu disolatkan. Setelah disolatkan ya sudah diantar ke kubur, selesai sudah. Ya. Nah, coba kita bangun dari hati kita ini. Ayo kita cobalah hidup ini menunggu sholat. Malam hari istirahat dulu, nunggu sholat waktu sholat tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid warattilil qur'ana tartila. Ya, kemudian nunggu dari tahajud ke subuh itu warattilil qur'ana tartila. Itu jadi insya Allah kemuliaan sebagai penerus tugas Rasulullah itu akan kita dapat sebagai amil khud min amwalin shadaqah. Jadi kita itu harus merasa bersyukur, berbesar hati kita ini dipilih menjadi penerus Rasulullah yang melaksanakan perintah Allah, khud mengambil itu. Tidak menunggu, tidak menerima, tapi mengambil zakat itu. Nah, setelah orang bayar zakat, diperintahkan wasallu alaihim, doakan orang yang membayar zakat itu. Jadi layanan zakat itu bukan sekedar administrasi, pelaporan, itu ya baik, tapi terutama itu doa. Sering terjadi hal yang unik di Jogokaryan. Di depan masjid itu ada bakul bakso namanya Pak Radi. Kita datang, Pak Yai, tadi ada orang yang nunggu. Loh, ada apa? Saya nggak janjian. Mau bayar zakat katanya. Loh, kan ada petugas itu Pak Weli ada ini. Kok nggak disuruh masuk? Sudah saya beritahu Pak, nggak mau. Kenapa? Kalau Pak Kiai mendoakan begini, kalau Pak Weli masih lihat HP. Maksudnya belum hafal doanya itu loh. Ya, belum hafal doanya untuk mendoakan orang yang membayar zakat. Jadi orang yang membayar zakat tuh nunggu yang mendoakan itu nggak pede. Kalau yang mendoakan tuh masih baca teks itu dia nggak mau gitu. Ya, nah dari mulut ke mulut orang akhirnya bayar zakat. Jadi tahun yang lalu itu zakat malnya itu 3,2 miliar untuk Masjid Jogokaryan itu. Ya. Itu pun belum memungut. Cuman kita melayani dengan doa. Nah, saya sekarang ini melihat akhir-akhir ini banyak lembaga zakat itu
itu penerima zakat tuh stylenya kayak petugas pajak, rapi, bahkan pakai dasi pakaiannya gitu ya. Mestinya stylenya itu tukang dungo gitu. Ya, yang bagian kasir menerima itu, wah kalau mendoakan tuh mantap itu. Ya, itu layanan utama itu sebetulnya. Karena itu dalam Quran begitu. Wassallu alaihim inna sholataka sakanul lahum. Yang bayar zakat tuh hatinya tenang. Karena orang bayar zakat, orang bayar infak, orang bayar wakaf, bayar sedekah itu kehilangan harta dia. Orang yang kehilangan harta itu mesti sedih karena dia mencari harta kadang tidak mudah. Untuk menebus rasa kehilangan itu, doa kita itu, oh nanti Allah pasti ganti lebih banyak. Ayem, tenang, sakanul lahum. Ya, Anda kehilangan meskipun lebih banyak yang kita terima, yang hilang sedikit. Kita juga mesti sedih toh. Jam hilang gitu, jam tangan gitu. Padahal sebenarnya bisa beli jam baru, tapi meskipun itu kadang ada rasa kehilangan itu rasa sedih. Nah, untuk menebus rasa kehilangan ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk zakat, infak, sedekah, wakaf, maka Nabi diperintahkan mendoakan, termasuk para amil sekarang diperintahkan wassallu alaihim, so doakanlah mereka itu yang telah kehilangan hartanya. Ya. Sebetulnya untuk membersihkan dosa-dosa mereka, membersihkan harta-harta yang subhat, juga membersihkan jiwa-jiwa mereka, tapi tetap wassallu alaihim, doakanlah mereka itu, inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu untuk mereka yang membayar zakat itu membuat hati mereka menjadi tentram. Nah itu, membuat hati mereka menjadi tentram. Jadi kalau kemudian tidak ada layanan itu, ya sekedar layanan itu birokratis administratif, ada kwitansinya, kemudian nanti dikirim buletin atau majalah pertanggungjawaban pentasarufannya, itu baik. Tetapi jangan lupakan ini, wassallu alaihim, doa, karena membuat hati mereka tentram, nanti dia akan bayar zakat lagi. Ada pembayar zakat muzaki itu tiap malam itu pengusaha toko di Jalan Gejayan itu kira-kira 11 kilo dari Masjid Jogokaryan. Itu setiap malam tutup toko jam 9:30, dihitung langsung ditakjil, dipotong 2,5% bayar zakat, diantar ke Masjid Jogokaryan jam 11, kadang jam 12 sampai bayar. Karena las lain sudah tutup jam segitu. Masjid Jogokaryan masih buka, dan kadang-kadang saya kalau di masjid ya itu Pak Anwar itu kadang-kadang saya jam 1:30 baru pulang ke rumah, kadang tidur di masjid. Nah, jadi kalau ada pembayar zakat itu Ustaz, gitu. Jadi memilih, karena kalau saya jam 8, jam 9 mungkin masih ceramah di tempat lain, jadi dia nunggu malam untuk sudah tutup toko, saya sudah di masjid gitu. Loyal sekali membayar zakat ini, tiap hari itu dilakukan, bukan sebulan sekali, tiap hari langsung disisihkan itu, setelah hitung-hitungan toko tutup semuanya langsung 2,5% bayar zakatnya. Dia nggak mau mati masih ada nyimpan gitu. Jangan nanti terlewat itu. Masya Allah. Sekarang semangat dan gairah itu cukup tinggi. Mungkin kalau ya toh, ada terobosan baru YDSF dipublikasikan ke pengusaha-pengusaha yang buka sampai malam, pengusaha kafe, pengusaha restoran, pengusaha ini ada layanan 24 jam gitu di luar ya. Kalau sekarang sudah ada apa? Pakai kemarin Mas itu aplikasi itu, tapi kan gini, ada orang-orang sebaya saya ke atas umurnya itu belum merasa infak kalau belum merasa mengeluarkan uang tunai. Ada orang dari Jakarta itu nitip wakaf, bentuknya uang tunai 2 miliar di meja ini dihitung. Bu, kenapa nggak transfer saja?
rasanya belum infak ya saya kalau belum menyerahkan, kalau hanya nulis gitu, rasanya belum gitu loh ya. Kalau generasi itu kan generasi mesin ketik Olimpik gitu ya, jadi kalau ngetik itu harus cetek grek cetek itu baru ngetik namanya. Kalau sekarang pakai laptop tuh tidak ada bunyinya itu rasanya belum mengerjakan. Begitu juga lihatlah, banyak sekali masjid yang infaknya ya di Jogokarian itu kotak wakaf produktif tahun yang lalu 7 miliar dari kota, tahun ini 7 miliar lebih dari kota itu, sehingga satu tahun itu berapa kali ganti kota penuh. Dari Idul Fitri kemarin baru selesai dihitung 7 miliar sekian, itu yang pecahan 100.000 sama 50.000, yang 20.000, 10.000, 5.000 belum sempat dihitung, sampai nambah 2 tenaga karyawan khusus ngitung uang itu ya. Artinya apa? Yang masuk dari rekening itu masih kecil, Pak. Masih banyak orang-orang yang punya uang, mantapnya itu ya kalau memasukkan uang gitu. Makanya saya akali donasinya itu ya pakai kotak berjalan apa. Kami buat mobil resik-resik masjid, kami buat food truck gitu. Kan keliling itu ada namanya. Ya. Ya pesan kalau istirahat jangan rest area yang murah, parkir di depan restoran yang bagus, jadi orang harus habis makan enak gitu keluar lihatin, wah apa ini, oh ada food truck pasar rakyat Masjid Jogokarian. Nah, kemarin sampai diundang di kantornya Sandiaga Uno kemarin hari Minggu itu ya. Nah, ini kan sebenarnya kotak infak yang berjalan deh. Ya, jangan kadang-kadang membuat konter berjalan pakai mobil-mobil gitu kan. Gitu. Nah, kecuali generasi yang sudah mulai Pentium 4 ke sini itu ya itu sudah nggak beda pakai kris itu ya, klik itu ya. Sudah. Tapi bagi yang angkatan mesin ketik itu kalau tidak menyerahkan uang, terima tanda terimanya atau memasukkan di kotak gitu, rasanya belum kehilangan rasanya. Padahal dia susah-susah ambil uang cash, bawa di tas dengan segala risikonya, datang ke masjid diserahkan. Ya. Nah ini culture-nya itu perlu waktu, perubahan culture dari generasi ke generasi itu perlu waktu. Nah kadang-kadang kita terlalu meloncat dengan teknologi. Nah sementara yang sudah biasa dengan teknologi itu umurnya di bawah 40 tahun, duitnya belum banyak. Loh, yang duitnya sudah banyak itu di atas 40 tahun, wong dia sudah anak-anaknya sudah mentas, ya, jabatannya sudah mapan, ya toh? Atau mungkin sudah pensiun punya tabungan kan gitu. Ya. Coba aja kemarin waktu kita nyerahin kapal di Lamongan, Bu Suroyo ya, apa? Ibu itu yang kita mewakili wakif itu, mewakif mana ini? Bu Sudarsono kan, ketika ditanya saya juga sudah lupa kok Pak itu kapan wakaf. Ya, yaitu generasi gitu itu yang punya uang itu. Coba yang wakaf masjid kita di 725A, Pak Indro, umur berapa? Pasti sudah di atas 40. Iya, nah, 62 tahun. Nah, itu masih generasi yang dia masih produk itu. Mereka yang punya uang itu masih produk itu. Kulturnya itu belum kultur klik gitu. Masih ya. Nah itu buktinya apa? Kotak wakaf, kotak infak itu masih lebih besar daripada mereka yang infak lewat kris. Ini hampir di seluruh Indonesia. Maka baru sosialisasi terus itu dari Bank Indonesia itu tentang kris, kerjasama dengan Dewan Masjid, dengan mana. Bukan karena mereka itu gagap teknologi, bukan. Rasanya itu belum mengeluarkan kalau baru seklik gitu. Ya. Nah, ini soal culture.
Apalagi berhadapan, menyerahkan, terus didoakan. Jangan sekali-kali mendoa sambil lihat teks. Nanti dititul, nanti aja kalau itu, karena itu kalau doakan masih lihat HP. Kaget saya. Itu yang cerita bakul bakso itu. Jadi yang di depan masjid itu ditunggu Pak Kiai dari sana. Lah mau apa Pak? Saya tidak janjian. Wong ngendikannya ajeng bayar zakat, tapi nunggu Pak Kiai. Loh kan sudah ada itu petugasnya dia ada. Tadi juga sudah saya sampaikan, ngendikane wah orang mantep itu petugasnya nek nampa zakat melindungi sing ndelok HP gitu. Saya itu baru sadar. Oh ya, berarti teman-teman yang bertugas di depan itu profilnya itu kalau Pak ada yang mau zakat cepet-cepet pakai peci, pakai gini ya, berwudu gitu. Biar mantep gitu. Orang beda karo bayar STNK nanti kalau pakaiannya seragam dinasnya kayak pegawai kan gitu. Dinasnya kayak tukang dongo ngono lho. Ya. Makanya pesantren-pesantren itu besar ya, karena orang itu memberi infak, sedekah karena profil kiainya itu tuh. Itu. Saya kemarin pagi di pesantren apa Pak? Di Pacet itu Amanatul Umat, wah pesantrennya besar sekali ya. Kiai Asep itu yang parkir yang nyambangi aja berapa lapangan mobil penuh, jalan macet hanya untuknya itu ya. Saya lihat fotonya, profilnya, oh ya profilnya itu tidak pakai jas, pakai dasi enggak, ya sarungan, pakai peci. Jadi kepercayaan orang itu ya di situ. Nah itu Al-Qur'annya itu khud bin amwalin shadaqah tutahhiruhum wa tuzakim biha wa shallu alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nah ini ruhnya kita jaga, sekalipun secara administratif kita perbaiki tadi dengan laporan, pertanggungjawaban yang baik, tetapi layanan ruhiyahnya ya ini juga menjadi penting ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan kajian pagi hari ini sambil menunggu waktu sholat duhur tiba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.